Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi mata kuliah fikih dengan judul Sertifikasi Halal materi ke-10. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofi Aisyufana 1 Saadah dari PAI 3C Karyawan yang akan mempresentasikan materi tersebut. Asal kampus dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Poin pertama, apa urgensi sertifikasi halal pada makanan? Sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI bertujuan memberi penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral kepada konsumen muslim. Karena dalam Islam, makanan sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan akhirat. Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen, dalam hal ini konsumen muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, di mana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukan audit oleh pihak terkait, dalam hal ini LPPOM MUI, BPOM, Dinas Kesehatan, dan beberapa instansi terkait. Islam mengatur dalam Al-Quran dan Hadis mengenai halal dan haram, sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam Islam. Hanya menjadi hubungan antar sesama manusia, namun juga menyangkut hubungan dengan Tuhan. Konsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim. Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang digunakan. Produk yang terbebas dari yang haram dan diproses secara halal. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen, diantaranya 1. Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya. 2. Memiliki USP (Unique Selling Point). 3. Mampu menembus pasar halal global. 4. Meningkatkan marketability produk di pasar. 5. Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai. Poin kedua, apa dalil-dalil terkait makanan halal? Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kunu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalil yang kedua yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Poin ketiga, bagaimana sertifikasi dan labelisasi halal? Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam, baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu, perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat, khususnya warga Muslim. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan. Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten di bidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya, hingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu 4 tahun, kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Berkala setiap 6 bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan sistem jaminan halal atau SJH pada perusahaannya. Labelisasi halal adalah percantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan. Tepatnya pada tanggal 10 November 1976, semua makanan dan minuman yang mengandung babi maupun turunannya harus memberikan identitas bahwa makanan tersebut mengandung babi. Bagi produsen makanan yang menggunakan babi maupun turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus baik dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memuat dua unsur, yaitu adanya gambar babi serta tulisan mengandung babi yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah seperti pada gambar berikut ini. Sertifikasi halal di berbagai negara. Halal lifestyle sedang melanda dunia, tidak hanya negara dengan penduduk mayoritas muslim, namun juga di negara dengan penduduk muslim minoritas. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri terkait sertifikasi. Penyelenggara sertifikasi dapat berasal dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, seperti misalnya negara Malaysia. Sertifikasi di Malaysia dilakukan oleh lembaga sertifikasi pemerintah yang berada langsung di bawah pemerintah. Sertifikasi diambil alih oleh negara karena negara tersebut memang menyatakan diri sebagai negara Islam sehingga sangat memperhatikan aturan dan jaminan halal bagi semua warga negara. Sejak tahun 1965, Malaysia telah melaksanakan sertifikasi halal yang dilakukan oleh Departemen Agama Islam Selangor atau JIS. Sedangkan pada tahun 1974, sertifikasi halal telah di bawah pengawasan pemerintah, yaitu Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia atau yang biasa disingkat JAKIM. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi halal makanan dan minuman halal meningkat seiring dengan berkembangnya industri ini. Hal ini dipicu oleh tren global yang mengedepankan gaya hidup halal dan thayyiban. Sertifikasi halal menjadi penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin peduli terhadap aspek halalan.